Ya. Oke, 1, 2, 3, action. Welcome to Di Satu Sisi, a podcast by Hima DKV ISTTS. Bersama saya Duta Malingga, host kalian hari ini, dan juga seperti biasa kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kali ini kita kedatangan Cellen, silakan. Ya, Gimana nih? Merasa terhormat loh ya di ajang podcast di sini. The first time nyoba Iya. podcast gitu Bener ya? banget, ini the first Oke. time. Jadi agak deg-deg gitu. Agak deg-deg ya. Ya sama aku juga deg-deg ini kayak jarang-jarang loh nge-podcast sama dosen gitu ya. Aku juga jarang banget nyambung sama orang, takutnya kita nggak nyambung gimana. Oh, kita coba aja dulu ya. Nanti Oke. diedit misalnya kalau nggak ada editan ya. Oke. Nah, sebelumnya ini harus panggil C atau Ibu ini enaknya nih? Senyamannya aja sih, biar lebih dekat panggil C aja. Oh iya. Oke. Kalau kakak jadi kayak PK nanti ya. Jadi aku Iya, panggil C aja kayak deh. kakak pembimbing. Heeh, kayak dulu kan. Nah, ini sebelumnya nih, kita kan pertama kali ketemu dan juga terakhir itu kayak waktu panitian gitu gak sih? Iya. Zaman-zaman Abis itu panitia. udah nggak ketemu lagi kan? Heeh. Karena Cellen sendiri udah waktu itu udah mau akhir lulus kan? Kayaknya kita setelah itu masih ketemu sih. Waktu Oh, itu oke. aku lihat kalian lagi kepanitiaan apa gitu. Aku cuma nontonin doang sih. Cuman jadi penonton ya mahasiswa akhir gitu kan. Nah, Udah tapi semester berapa sih? aku semester 7 sekarang sama teman-teman. Udah mau TA berarti? Iya bener banget. Oke, semangat. Ya, makasih. Oke. Nah, ini ngomong soal TA, ngomong soal ya jam-jam panitia gitu ya. Ngeliat ke belakang kayak kok bisa sih Cellen ini jadi kayak dosen gitu loh. Apa ini kayak kepikiran emang dari dulu pengen jadi dosen atau ada momen suatu Ya, momen gitu. Ini sih ada satu momen waktu lagi maju TA kan. Heeh. TA aku kalau aku bilang sih bukan yang susah banget gitu. Oke. Itu sesuai sama kemampuanku lah, sesuai gitu. Pas Oke. banget. Abis itu aku sidangku tuh gak nyampe sejam. Oke, karena celahnya ya dikit kan, celahnya Oke. dia gak terlalu banyak. Terus abis itu ditawarin mau nggak coba jadi dosen di kampus. Itu Coba ditawarin aja setahun waktu gitu. sidang gitu ditawarin. Iya, habis sidang. Oke. Waktu Tapi nggak waktu pengumuman. sidang kan? Nggak Waktu diliatin. pengumuman. Oh, waktu pengumuman. Oh iya. Pengumuman Iya. kan semua anak-anak udah keluar semua. Baru ditawarin. Oke. Gitu. Wah, terhormat banget gitu ya kayak. Gila aku keren banget gak sih jadi dosen gitu. Soalnya kan kalau di Indonesia gimana ya? Rasanya mungkin orang yang bekerja di bidang edukasi, jadi pengajar itu kayak masih dikit banget. Dan I see. kalaupun ada itu kayak kurang dapat penghargaan gitu ya kayaknya. Oh, Kurang iya. dihargai juga. Gitu. Kalau aku sendiri ngelihat kayak emang jadi dosen itu sebuah profesi yang emang apa ya? Perlu hati gitu ya. Iya, bener banget. Bener banget ya. Hati. Apalagi pokoknya semua pekerjaan yang menurutku di bidang jasa, kan kita nggak jual barang ya, kita nggak Yes. jual jasa. Semua yang jual jasa itu sebenarnya ya perlu hati sih. Dan kalau misalkan kita kerjain di pabrik mungkin cuma produksi apa gitu, Yes. kerjain sesuatu itu mungkin cuma menguras tenaga aja. Tapi kalau misalkan di bidang jasa, apalagi harus ketemu face to face sama customer, Oke. itu kondisi mentalnya juga perlu persiapan. Iya. Beneran loh. Jadi kalau kamu kerja biasa, kamu mungkin cuma capek badan. Tapi ketika kamu harus senyum ke orang, ketika harus say hi dengan Iya. cara yang paling baik gitu ya, terus harus connect sama customer, Oke. itu Servisnya capek itu ya? mental. Serius. Karena kita emang apa ya? Kadang dituntut harus bersikap sempurna di depan orang-orang itu kan. Bener banget. I see. Jadi dosen ya. Kalau aku mikir ya emang ada beberapa juga kayak dosen-dosen di DKV yang aku itu dulu sempat sharing gitu, kayak ada misalnya Pak Jeki dari mata kuliah animasi. Ada juga yang baru sekarang ini ada Bu Farah. Mereka ini orang-orang yang emang berkecimpung dalam dunia industri gitu loh. Tapi emang mereka jadi dosen gitu. Dulu sempat kayak Pak Jeki itu cerita gitu loh, kayak alasan dia jadi dosen gitu. Ini waktu awal animasi 1 itu cerita soal animasi di Indonesia itu sebenarnya animasinya kurang gitu. Nah, Iya, seperti itu mungkin aku juga ngelihat gak cuman animasi ya, mungkin di bidang-bidang lain gitu selain industri kreatif, produksi mungkin juga perlu gitu loh. Emang tenaga untuk pengajar. Dan sebenarnya kalau aku lihat kapasitas yang dosen-dosen di STS ini mungkin bisa jauh apa ya? Mereka mungkin bisa ke luar negeri gitu loh dan memiliki karir yang jauh lebih secara teknik karir gitu ya. Itu bisa lebih bagus dari sebagai dosen gitu. Tapi emang dosen ini memiliki ya ini tadi kayak sebuah vision and heart gitu ya untuk ngebuat ya sustainable industri kreatif di Indonesia sendiri gitu. Kayak gimana sih? Ya bukan pada hasil yang dia dapat sih, tapi kayak yang apa sih yang aku berikan ke orang gitu, kayak
aku memberikan ya diriku untuk mengajar ini. Ya. Mungkin mikirnya kayak gini ya, kalau misalkan aku cuma pakai kemampuanku aja di industri ini ya nggak berkembang, tapi ketika aku ngajarin orang aku bisa bikin 1.000 orang yang sama dengan aku kayak gitu kan, bahkan yang lebih dari aku sendiri gitu mungkin mikirnya. Dan ini pandangan apa ya, secara berhasil gak berhasilnya itu bukan dihitung dari ya kita dapat apa, tapi kita bisa menciptakan apa ya orang-orang yang emang membangun industri di Indonesia ini sendiri. Dan yes, I'm very very salute and grateful punya dosen-dosen yang luar biasa. Terima kasih Celo udah jadi dosen gitu ya. Nah kalau di kelas gitu teman-teman manggilnya apa? Manggilnya Bu Ellen gitu. Panggil C juga. Yang mahasiswa baru nih. Campur sih. Campur ya, Bu Ellen gitu kayak. Ada manggil Bu, ada yang manggil C. Oke, ada yang nggak usah panggil Cece aja deh kayak. Pernah gitu? Enggak gitu. Aku terserah sih mau manggil apa, senyamannya aja. Oke. Kesannya maksa banget kan? Kalau orang dari luar pulau kan belum tentu juga tahu artinya C itu apa, artinya aku itu apa. Oh iya benar banget. Culture-nya kan beda-beda gitu. Culture-nya beda-beda. I see. Nah, di sepanjang perjalanan nih mulai dari kuliah sampai akhirnya lulus dan ditawarin gitu ya. Itu pernah nggak sih kayak ngalamin masa-masa di mana identitas kita apa ya? Kita benar-benar mencari identitas diri kita itu apa sih sebenarnya? Sampai sekarang. Iya. Aku sekarang udah 24 kan? 24. Pas banget mendekati quarter life crisis. Ini bener banget nih, kayak di sini kita apa ya, seringkali kayak ngerasa udah nyentuh 20 tahun itu kayak mindset kita berubah gitu loh. Iya. Kita udah mikirnya yang dulu kayak cuma ya pokoknya ngerjain tugas selesai, kuliah, oke lah kayak jangan main-main aja pokoknya. Sekarang kita udah mikir, ini masa mau gini terus sih, kayak ke depan aku mau ngapain sih hidupku gitu ya. Ya, welcome to the quarter life crisis gitu ya. Pernah mengalami quarter life crisis dan gimana? Pernah sih, dulu sih sempet aku sama beberapa temanku lah ada. Kita tuh mikir, udah kuliah capek-capek, mending habis kuliah, habis lulus kita istirahat dulu lah. Jadi gak langsung apply kerja. Jadi waktu habis sidang, aku udah gak prepare apapun. Yang aku prepare di otak aku adalah waktu itu pertama listku adalah liburan ke Jogja. Liburan dulu ya? Iya bener, Number one, priority liburan. Terus habis itu mau 3 bulan dulu lah pulang ke rumah, baru nyiapin CV dan segala macam. Self love emang penting banget ya. Bener, saya ngerasa kayak apa ya, aku tuh orangnya agak mungkin jiwaku kompetitif ya, jadi selama kuliah tuh kayak aku harus bisa jangan sampai kalah sama temen-temenku. Oke. Gitu. Ngerjain tugasnya gak gara-gara dapet nilai bagus, tapi gak mau kalah dari temen gitu ya. Iya kadang gitu kan, gimana ya, kalau misalkan satu angkatan isinya memang anak-anaknya santuy semua ya santuy, tapi kalau isinya jiwa kompetitif semua kita pasti keangkat. Gitu. Jadi semuanya serba bagus, kerja kelompok pun pengen bagus gitu loh, perfection gitu ya? Harus perfect. Terus kan kita apa ya, kemampuan kita tuh beda-beda kan, satu anak sama anak lainnya tuh beda-beda. Jadi ada yang mampunya di bidang A nih, jadi ketika ada kerja kelompok untuk mata kuliah A ini dia yang handle kebanyakan. Di mata kuliah B mungkin aku yang handle orang lain lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi saling melengkapi gitu, aku sukanya kayak gitu. Meskipun kita kompetitif tapi saling kita juga saling lift up each other gitu loh. Wah, lingkungan yang benar-benar sehat gitu ya. Iya benar. Karena ada kadang cerita mungkin di lain sisi gitu kayak ya udah nggak ngurus yang lain dah, pokoknya aku sendiri bisa gitu loh. Iya kayak gitu. Ya tapi emang macam-macam sih. Abis itu udah kan, listku pertama pokoknya liburan, nggak kerja. Abis itu pokoknya 3 bulan dulu lah istirahat. Dapat tawaran kan. Nah setelah dapat tawaran itu mikir gimana ya, ya udahlah daripada nganggur ya aja kan. Terus aku udah fix itu liburan ke Jogja. Terus sama pulang kan ke Kediri. Aku kan asli Kediri. Pengen ke Jogja besok pulang ke Kediri dulu baru lanjut ke Jogja gitu. Akhirnya di hari pertama kerjaku aku nyodorin surat izin. Langsung gitu ya disodorin. Nih. Sampai atasanku bilang gini. Baca itu berkali-kali sambil kayak speechless ya. Ini baru hari pertama kerja loh. Astaga, langsung gitu ya, nggak tahu. Ya gimana ya, aku jelasin sejujurnya gitu. Ya aku harus pulang gimana ya Pak? Iya. Kasihan saya Pak. Gitu. Iya. Kayak masa aku habis lulus belum yudisium kan ceritanya. Nah. Udah tiba-tiba masuk, langsung kerja gitu, nggak ada istilah sama sekali. Well. Itu kan. Effort sih. Iya. Agak tekanan mental juga sih waktu itu. Akhirnya gimana tuh? Ya dibolehin sih. Dibolehin. Akhirnya pulang, abis itu liburan ke Jogja, terus balik lagi. Kalau misal waktu itu nggak dibolehin, apa yang akan Selen lakukan?
kalau nggak dibolehin nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya. Jangan sampai nggak dibolehin kan izin. Masih izinnya itu maksudnya make sense juga ya kan waktunya. Iya aku kan bukan bolos atau apa, aku izin, aku bersedia dipotong gaji gitu. Iya, oke. Ya akurat sih emang. Emang kecuali berat ya. aku liburan tapi gajiku tuh dikasih full, nah itu nggak ada otak. Iya. Itu kita yang mokong gitu ya. Jangan sampai. Oke. Nah, berarti kalau aku yang lihat apa ya dari cara challenge nge-handle sustainable ininya apa untuk menghadapi quarter life-nya itu mungkin pertama dilihat ini ya kayak kita ini mengenal diri sendiri dulu, kayak kita butuhnya apa sih gitu kayak. Iya harusnya kayak gitu sih, tapi gimana ya, kalau aku sendiri sih ngerasa kayak hidup itu harus ya udah dijalanin aja, dijalanin aja. Iya, kadang kita punya rencana. Kadang kita punya rencana, tapi Tuhan itu yang menentukan gitu. Oke. Tapi kalau sampai ada yang bilang, ya udah kalau cara kayak gitu, mending kita nggak usah bikin plan, itu salah. Plan itu ada supaya kita termotivasi kan. Nah eksekusinya masalah yang di atas gitu kan. Oke. Yang penting kita punya plan aja dulu, karena aku lihat kalau misalkan orang sama sekali nggak punya plan ke depannya, pasti dia jalan itu lebih parah daripada orang yang punya plan. Jadi arahnya lebih nggak jelas daripada yang punya plan gitu. Yang punya plan aja susah gitu, apalagi nggak punya plan ya kan? Nggak punya plan, dia pasti benar-benar nggak punya tujuan sama sekali. Oke. Nggak tahu mau kemana kan, kasian juga kalau misalkan ada teman modelnya kayak gitu. Ya. Oke. Ya emang apa ya, seringkali kalau ngelihat kondisi sekarang gitu ya, kayak dimana quarter life crisis ini hit us very hard gitu ya di tahun-tahun yang umur, kalau challenge sekarang berapa? 24. Oh 24 ya? Lagi. Muda banget loh. Kayaknya dosen termuda ini CLN deh dia setelah sini. Hansel. Oh iya. Hansel ya ampun, kapan-kapan deh kita tanyain juga ya. Oke, 24. Nah, pernah nggak sih kayak ngerasa regret something gitu yang di masa lalu kayak aduh aku nyesel nih nggak ngambil pilihan, momen kayak aku belok ke jalan ini aja deh harusnya kayak. Banyak sih. Oke. Pasti banyak. Tapi ketika aku ditanya hal apa yang benar-benar bikin kalian tuh pengen bikin aku ngulang waktu lagi, aku mikir sih kalau misalnya aku bisa ngulang waktu lagi ya, aku benerin hal yang salah itu. Belum tentu Tuhan bakal bawa aku ke titik yang ada di sini, yang titik ini tuh titik yang bikin aku tuh ngerasa lebih happy, inside out gitu. Nah andai karena aku balik ke ngulang masa lalu, aku memperbaiki satu hal yang menurut aku paling aku menyesalkan gitu ya, belum tentu aku bakal dibawa ke sini loh. Ya nggak sih? That's a good point. That's a very very good point. Karena ya I am what I am gitu ya. I am what I am. Yang dimana ya kita ada sekarang ini ya gara-gara masa lalu kita apapun itu ya. Dan itu yang terbaik gitu ya. Iya betul. Ya kadang emang nggak bisa tahu gitu loh. Kita ke depan itu bakal kayak gimana kan. Banyak sekali faktor-faktor dari luar dan rencana kita gitu yang seringkali kok kayaknya kita nggak bisa deh ke rencana yang A ini yang B ini. Pernah nggak kayak punya suatu rencana gitu dan ternyata ini nggak bisa deh, kayak this plan is cancel gitu? Kayaknya sering banget. Kayak berulang kali nggak sih? Kita kan dari kecil lah, dari kita SMA deh masalah nakal-nakalnya sampai kuliah pasti berulang kali juga ngalamin kesalahan, hal bodoh, semua rasanya di masa-masa itu. Iya. Dan momen harus belajar gitu ya. Iya, itu momen harus belajar, tapi gimana ya, saat aku kuliah dulu ada beberapa tahun-tahun awal yang benar-benar aku menyesal gitu kenapa aku melakukan itu, tapi ujung-ujungnya Tuhan tuh selalu ganti yang lebih baik. Dan saat menjalani masa-masa yang berat kayak gitu ya, pasti yang pertama kena itu mental. Iya. Yes. Pertama kena itu mental. Very frustrating gitu ya. Iya. Apalagi aku adanya karena aku anak kos, gak punya siapa-siapa di sini gitu kan. Curhat mau ke apa, ke tembok gitu di kos ya. Enggak ada orang. Juga temanku yang masuk ke sini juga bukannya teman deket banget gitu loh, yang dari satu sekolah itu. Bukannya teman deket banget, bingung juga mau curhat ke siapa. Curhatnya ya ke temanku waktu SMA yang nggak relate juga kehidupanku di kuliah seperti ini kayak gimana gitu. Oke. Emang apa ya, punya seseorang gitu ya. Iya. People yang kita counting on kepada mereka itu emang benar-benar hal yang penting gitu. Nah, that's why kadang kita juga harus jadi orang seperti itu yang selalu kayak ini loh aku
hadir buat kamu gitu. So sweet banget deh. Tapi apa ya, seringkali kalau ngelihat di kuliah gitu ya, banyak sekali teman-teman yang apa ya, kayak gumbulan-gumbulan gitu loh. Ada geng-gengnya kan, ada ini nggak akrab nih sama ini, kayak ini nggak akrab sama ini. Dan apa ya, lingkungan yang seperti itu kadang menciptakan dampak banget ke mental gitu. Kayak kita bersikap seolah-olah kita harus diterima di semua kalangan gitu, kayak apa, kita ingin diterima gitu. Aku kayak gitu. Kayak gitu. Aku punya perasaan Ever feel like that gitu pernah? Iya, aku pengen diterima gitu loh kadang. Tapi itu bikin capek. Capek banget. Serius capek. Yes. Kayak aduh berteman sama ini ceritanya kayak gini. Udah kan, udah kita terima semua. Terus nanti pindah ke tempat yang lain dengan ciri khas pertemanan, circle pertemanan satu sama yang lain itu kan beda-beda. Nah, ketika semuanya bertolak belakang, itu yang bikin capek. Satunya bilang gini, yang ini curhatannya ini, kadang yang C juga curhatannya circle C nggak nyambung, ya kan? Tapi mereka nyambung sama aku nggak nyambung sama mereka. Kan ada modelan kayak gitu juga. Benar. Tapi ya gimana, di satu sisi kita butuh gitu loh, kita butuh orang gitu, kita butuh orang lain untuk kita ajak bicara, ngobrol, jadi teman, relation, and ya that's why gitu ya, penting untuk punya teman-teman. That's good for mental health gitu. Iya. Sebenarnya bagus sih. Itu tergantung ke tipe introvert atau extrovertnya. Itu tergantung ke tipe orangnya juga nggak sih? Kalau Cellen ini apa? Introvert, extrovert? Aku nggak tahu sih, nggak pernah dekat diri aku sendiri. Hybrid mungkin ya, dua-duanya gitu ya? Kayaknya pokoknya kalau aku merasa aku lelah, aku istirahat gitu. Aku semenjak aku udah mendekati semester terakhir, aku mikir kalau itu proses-proses, ada banyak proses kan yang bikin aku jadi dewasa, jadi lebih bisa mikir lah. Aku mikir kalau misalkan emang udah banyak kegiatan, udah banyak sosialisasi sama orang, bersosialisasi sama orang, itu pasti capek kan. Ya harus istirahat gitu. Jangan sampai jadi yes man. Jadi ditawarin ini, ayo pergi ke sini, pergi ke sana, Aku dulu kalau misalnya lagi stres, ya aku kayak jam 12 malam, ayo kita keluar kemana, gitu, dijemput, Tapi harus tahu dong tanggung jawab. Ketika aku udah banyak tugas, ngerjain ini, ngerjain itu, terus diajak malam-malam, padahal itu jam buat aku istirahat ya. Istirahat bukan berarti aku tidur gitu, enggak. Tapi kadang ya udah diem aja, nggak ngapa-ngapain, menikmati diri sendiri lah. Mungkin kayak ke arah proses kayak perenungan gitu ya. Iya. Nah kalau jam itu ketika orang ngajak di jam-jam yang aku pengen me time sendiri gitu, aku say no gitu. Waktu meskipun waktuku luang banget seharian itu, ketika aku pengen istirahat, aku istirahat. Karena itu penting, bukan cuma buat tenaga ya, tapi juga buat mental. Rest bagian dari bekerja ya kan. Ya kadang aku juga kayak apa ya, banyak banget tuh kayak kondisi dimana kok ini jadwal kayak padat banget gitu loh, padahal ya kalau dilihat lagi ini semuanya masih bisa ada di prioritasin gitu, apa sih yang lebih penting, kayak istirahat ini sebenarnya juga penting gitu loh. Karena bisa ngebuat kita kayak burnout banget gak sih? Iya benar. Pernah feeling burnout apalagi di umur-umur 20-an gini ya? Pernah kan? Ya of course I am. Semua orang lumayan. Tapi gimana ya, burnout ini sesuatu yang emang wajar gak sih, kayak it's very very natural gitu. Kayak kita melakukan sesuatu yang terus menerus berkali-kali, ya udah pasti burnout. Apapun lah itu. Everything. Entah itu kamu makan makanan enak berkali-kali pasti bosan. Ya itu relate banget sih. Kamu aja berkali-kali juga pasti bosan. Kamu mau kamu doain belajar berkali-kali pun pasti bosan. Gak ada ceritanya orang suka belajar tapi belajar terus tuh nggak ada, pasti ada burnout. Tapi jadi pinter tuh pasti. Kan belajar terus. Iya. Tapi emang kalau burnout ya, apa yang Cellen lakukan ya istirahat tadi gitu, atau do something else new. Istirahat itu kan berbagai macam bentuk lah ya, pokoknya istilahnya adalah me time. Entah aku cuma sendirian Netflixan, lihat TV, lihat YouTube, ketika aku lihat kontennya seru ya udah aku tonton terus, itu sebagai proses healing aku gitu. Any hobbies, one kind of hobbies that you always like gitu, yang selalu Cellen suka lakukan? Aku sebenarnya main golf mungkin atau apa gitu. Tahu nggak, aku ngilangin stres tuh cuci piring. Serius? Tahu kenapa ketika nyuci piring? Kita cuci piring gitu, kayak bersih, terus rasanya kayak ada rasa kayak lega.
Aku juga mau share deh. Kalau aku mandi. Aku nggak bohong. Aku nggak bohong. Jadi kalau lagi stres mandinya berjam-jam? Enggak berjam-jam juga. Tapi kayak di saat mandi tuh kayak it's very very relaxing gitu loh. Kayak ya. Kamu sambil skerapan? Enggak gitu. Enggak gitu. Tapi kayak membasuh gitu. Kita membasuh diri apa ya, kayak kita membersihkan ya semua hal-hal yang lama lah, kayak ya yang mengganggu pikirannya kita basuh dulu semua deh. Ya? Enggak gitu juga. Aduh, kalau gitu berkali-kali dong baptisnya. Iya. Tapi ya semua orang punya caranya masing-masing. And there's a very very unique way to release your stress from nyuci piring. Kalau misalnya makannya nggak pakai piring gimana? Pakai mesin Gojek gitu, nggak ada yang dicuci, stres dong. Iya juga sih. Ya, gitu. Kadang ya. Aduh, nggak ada yang kotor. Ya udah tiduran aja. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan ada sebenarnya aku nggak tahu kenapa. Aku juga pernah lihat artikel kalau cuci piring itu juga sebenarnya releasing stress loh. Emang gitu? Serius? Kamu nggak pernah coba pas cuci piring itu? Iya, aku nyuci piring ya pokoknya piringnya selesai. Bersih, berasa lega. Tapi ketika udah nyuci capek-capek terus ada noda dikit aja nyantol itu, anxiety-nya muncul, jadi anxious gitu. Aduh, itu harus perfection. Ini harus bersih gitu ya. Noda harus hilang gitu. Membersihkan. Ya mungkin tipikal challenge-nya tipikal orang yang kayak suka hal yang rapi gitu, bersih. Enggak. Kamarku suka nyuci piring kok. Oh. Mungkin bisa dilarikan hobinya di multifungsi gitu, kerapiin kamar gitu ya. Tapi aku sekarang belajar loh, healing stress terbaik itu adalah duit. Yes, of course, everybody knows that gitu loh. Iya. Aduh. Kan ada quotes tuh. Gimana? Sebenarnya self healing terbaik adalah ketika dikasih uang 1 miliar. Ya benar sih. Ya nggak salah sih. Iya. Tapi aku juga tambah stres loh itu. Karena overthinking, mau aku pakai buat apa ini uang 1 miliarnya? Ya ampun, disimpan aja. Disimpan. Apa sulitnya? Ya iya sih, tapi kayak pasti kan pikiran kemana-mana gitu loh. Overthinking nih. Pernah overthinking nggak sih? Sering lah. Overthinking. About what? Vision ke depan, pasti, career. Overthinkingku tergantung sesi. Kalau Tergantung misalkan dalam hidupku lagi kejadian A, ya udah overthinkingnya A kayak gitu. Tapi kebanyakan apa ya? Aku sampai gak inget loh. Ya, saking banyaknya pasti. Iya. Tapi semua orang pasti overthinking gak sih? Iya. Sampai gak bisa tidur, sampai. Pernah nggak kayak gitu? Aku pernah sih kayak gitu. Sampai udah merem tuh, kita udah di kasur kan rebahan, misalnya jam 12 ya habis ngapain, tapi kita nggak tidur padahal udah rebahan gitu. Sampai jam 4, sampai jam 5. Pernah kayak gitu. Padahal orang-orang kan bilang kalau misalkan lagi stres tuh sebenarnya pelariannya enaknya tidur. Iya. Tapi tidur juga nggak bisa. Iya, kita kalau stres perasaan nggak bisa tidur ya. Iya. Nggak ada ceritanya stres terus disembuhkan dengan tidur. Oh, bener banget. Kalau ada masalah tuh dihadapi, bukan tidur. Iya. Nah, ini adalah suatu proses untuk mikirin ini gimana cara jalan keluar dari masalah ini, ya kan? Diselesaikan ya. Iya. Kalau tidur mana ada jalan keluarnya? Kalau tidur ya tidur aja terus gitu 24 jamnya selesai semua masalah, nggak bisa gitu dong ya. Oke. Ya so many things that yang kita semua itu pikirkan gitu, apalagi di masa-masa kayak umur 20-an gini. Kayak challenge kan bahkan quarter itu kan 1/4 nih, berarti 1/4 abad tuh kayak ya 25 lah harusnya. Ya kita termasuk lah ya satu kaum gitu ya. Around the same boat gitu. Ada di satu range. Iya, kita di satu range. Nanti kalau kita udah nyentuh umur 30 baru kita udah bukan quarter life crisis lagi gitu. 26 mungkin ya, di atas 25 ya. Nggak tahu ya. Semoga nanti habis keluar dari umur 25 aku udah clear lah pikiranku. Iya. Tapi kadang juga ngeliat apa, harus buat apa. Nah, kita kadang sering kali tuh kayak nentuin kita punya goals. Kita umur segini udah harus ini nih, kita umur segini udah punya pikiran harus gini, harus gitu, udah ada goals yang tercapai. Oh iya dong, aku ada. Yeah. Aku pasti ada, tapi aku nggak mau share ke orang lain. Oke. Tapi yang pasti adalah aku tidak mau menikah dulu sebelum aku siap. Sampai ya kurang lebih umur 30 lah. Oke, jadi tolak ukur siap enggaknya ini berarti dari umur ini ya? Iya sih, aku merasa kayak masa kita dari kecil sampai gede sekolah lama banget, habis lulus kita kerja, habis kerja berapa tahun nikah, kayak nggak menikmati hidup banget gitu. Ya akhirnya aku mikir kayak ya udah aku pengen menikmati hidup dulu, pengen punya waktu buat diriku sendiri lebih banyak, nggak mikirin orang lain dulu. Gitu. Misalkan aku menikah cepat, entah itu nanti umur 26 lah, 27, dan aku belum siap. Pasti aku
aku dari dalam diri sendiri belum bahagia, gimana cara aku ngurusin anak orang gitu. Iya. Mikirnya masih gitu kan. Oke. Tapi udah ada calonnya ya? Calon apa ini? Nanti masukin aja nih, nggak apa-apa. Oke. Well, we're on the same boat gitu ya, kayak so many things. And kalau misal nih ada teman-teman yang lagi stressful gitu, kayak have a quarter life crisis yang dimana kita semua alamin gitu, kalau bisa berikan satu saran gitu untuk teman-teman gitu, apa nih? Saran? Iya, kayak what do you do with your mentality gitu loh. Kita masih ada di range usia quarter life crisis Iya, tapi kan nggak apa-apa, kita sama-sama ngalamin gitu. Ya, personal ya, dari personal, nggak ada yang benar salah gitu loh. What do you think? Kalau dari aku ya, selama kamu masih muda, lakukan apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu itu, kalau bisa semua dikerahkan gitu. Misal kamu punya, kamu ngerasa kayak, aduh aku nggak punya potensi apa-apa, pasti sebenarnya pasti ada gitu loh. Apapun yang kamu bisa kerjakan, terus tumbuhin soft skillnya di situ. Terus perbanyak teman, koneksi itu penting banget. Koneksi benar-benar penting. Aku sampai sekarang ada di sini, di titik ini karena aku punya teman yang baik dan teman yang baik gitu loh. Terus ya itu, hindari gara-gara cari masalah gitu. Iya, bener banget. Itu benar-benar kadang rusak mental. Musuh itu kadang rusak mental soalnya. Yes. Ya itu. Terus jangan pernah merugiin orang lain, karena aku pernah sering berulang kali ya kerja sama orang, terus orang itu kurang profesional dengan alasan aku ini sakit secara psikologis sampai harus ke dokteran maupun dan segala macam. Jadi dia menganggap itu sebagai alasannya untuk nggak ngerjain tugas, untuk nggak mengerjakan job desk-nya. Menurutku itu salah. Ketika kamu punya problem dengan mungkin kesehatan mentalmu, psikologimu lah, punya problem dengan itu, jangan jadiin itu alasan buat gak mengerjakan tanggung jawab. Entah itu kuliah, kerja atau apapun. Even the small things gitu ya, hal-hal kecil sekalipun. Kalau misalnya kamu nggak kuliah, kamu merugiin orang tua yang bayarin kamu. Kecuali kamu nggak dibayarin orang tua, nggak bayar sendiri ya, itu terserah sih. Nggak boleh juga sih sebenarnya. Jangan gitu. Terserah kan? Iya sih. Ya oke. Karena kalau kayak gitu susah diomongin, pasti mikirnya kayak aku kuliah bayar sendiri gitu. Mereka punya banyak apa defense, ya? Kayak pertahanan. Iya, self defense-nya tuh banyak banget. Terserah pasti. aku dong. Nah, kalau misalkan kalian nggak gagal di kuliah gara-gara kalian merasa kayak ini kesehatan mentalku terganggu, jadi kuliahku nggak beres semua. Ya itu kalian pasti merugiin orang yang bayarin kuliah kalian. Terus kalau misalnya punya tugas kelompok, ya merugiin yang ada di kelompok kalian. Kalau punya kerjaan, merugiin rekan kerja kalian pastilah. Namanya bos tuh nggak mungkin rugi. Kalian nggak kerja, ya tanggung jawabnya dilimpahin ke yang lain kan. Gitu. Such a wise word from Ellen. Thank you so much for talk and share with us today. And berharap ke depan bisa bertemu lagi gitu ya, dan bisa saling memiliki hidup yang lebih baik di quarter life crisis kita gitu. Bisa mengatur lebih baik gitu mentalnya kita semua. Jadi kalau misalkan ini ngomongnya sama orang yang expert banget di bidang ini, kayaknya bakal dikupas tuntas ya. Pasti sih. Tapi ya, it's just a sharing, and sharing is caring ya kan. Iya. Thank you so much, and see you guys in the next episode. Bye bye.